Silent boys, silent boys. Istidaran. Apa sih ini orang? Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Sebelum kita mulai kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini ada hadir Dael dan Bawas ya, turnamen ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke materi kita, untuk menambah keberkahan pada siang hari ini, kita biasa membaca surat yang Kafir. Oke, kita baca bersama-sama mulai dari tahun 1, 2, gak usah ya, kita tahu langsung aja. 1, 2, 3. Ada lagi satu ayat yang kita pelajari, surat apa? Al-Maidah ayat menjelaskan tentang berlomba-lomba. Oke, sebelum kita melanjutkan, Pak Sofyan ingin menyampaikan yang masih belum disimpan dulu tulisnya, yang masih ada kertas disimpan dulu kertasnya, nanti ada waktunya ya. Oke. Oke, kemarin itu masih ingat kan ini? Cabang-cabang iman. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama ada yang mengatakan berapa? Masih ingat siapa yang mengatakan? Siapa? Imam Nawawi. Yang mengatakan Ibnu Hajar ada berapa? 69. Ini sesuai hadis Nabi ya, karena di hadis Nabi itu tidak dijelaskan secara pas angkanya. Jadi di hadis Nabi itu ada yang mengatakan bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batun. Jadi kata Nabi itu cabang iman ada sekitar 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 ya. Dan dijelaskan lagi wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal, yang paling utama cabang iman adalah mengucapkan la ilaha illallah. Artinya mengungkapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Puncak keimanan seseorang. Jadi kalau masih ada yang beriman kepada selain Allah, berarti imannya masih atau sudah beriman tapi dia itu masih percaya kepada sesuatu hal, bukan percaya kepada Allah, berarti imannya masih. Ada lagi wa adnaha, itu yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, jadi kalau kalian tuh di jalan menemukan sesuatu terus kalian singkirkan, itu pun termasuk daripada iman yang paling rendah. Ya, iman yang paling rendah. Kalau tadi yang paling afdal qaulu la ilaha illallah, kalau yang paling rendah apa tadi? Menyingkirkan. Ya, pernah mendengar al-haya'u minal iman? Sebagian malu itu sebagian dari iman. Nah, ya, jadi yang rendah itu tadi menyingkirkan gangguan dari jalan, dan yang selanjutnya adalah malu. Ya, malu dalam hal apa? Dalam hal mengerjakan keburukan. Ya, jadi kalau melakukan keburukan udah merasa malu, berarti memang itu imannya sudah timbul. Tapi kalau misalkan terang-terangan melakukan hal buruk, nggak ada malu, berarti
dia itu apa? Imannya masih kurang, bukan kafir ya. Kalau kafir itu udah keluar dari agama. Ya, tapi kalau misalkan dia itu masih punya agama Islam, cuman dia banyak gak sih yang menunjukkan keburukan-keburukan? Kan amal itu ada keburukan, ada kebaikan. Sehari ini pasti kita melakukan kebaikan dan keburukan kan? Kalau nggak kebaikan ya keburukan. Nggak ada setengah-setengah. Ada nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, maka dari itu di cabang-cabang ini kan banyak. Ya, ada 77 menurut Imam Nawawi dan 69 menurut Imam Ibnu Hajar. Kemarin kita sudah membuat mind mapping. Ya, alhamdulillah sudah semua ya. Nah, hari ini nanti sebelum kita melanjutkan aktivitas, Pak Sofian pengen dengar dulu pemaparan kalian apa yang sudah kalian buat, ya, agar ketika kalian mempresentasikan mind mapping kalian tentang cabang iman tentang hati, paling tidak teman-teman tahu yang lainnya. Oh, ternyata seperti itu adalah cabang iman dari hati. Oh, ternyata cabang iman tersebut termasuk daripada lisan atau dari amal perbuatan. Yang paling banyak yang mana? Hati. Yang paling banyak? Hati-hati. Yang paling banyak? Perbuatan amal perbuatan. Ya. Jadi yang paling ditekankan dalam iman sebenarnya amal perbuatan. Karena paling banyak. Ada berapa amal perbuatan? 40. Kalau lisan ada berapa? 7. Lisan. 4. Ada 7. Kalau hati? 24 menurut Imam Ibnu Hajar, 30 menurut Imam Nawawi. Yang di buku itu menurut Imam siapa? Nawawi. Yang ada di buku kalian? Menurut Imam Ibnu Hajar. Coba kalau kalian memakai referensi dari buku, berarti kalian memakai referensi dari Imam Ibnu Hajar. Seperti itu ya. Oke, sambil Pak Sofian nanti menilai, ya, menilai untuk presentasi kalian. Nanti udah selesai kan? Belum. Siapa yang belum? Oke. Ya. Yang Pak Sofian beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan. Setelah itu nanti tutup laptop lagi. Yang belum selesai tolong dicek lagi. Ada yang ditambahkan sampai jam 2.14. Oke. Setelah jam 2.14 berarti tutup dulu laptopnya untuk mendengarkan paparan presentasi, atau yang sudah jadi kalian buka-buka untuk persiapan presentasi. Skibidi. Siapa yang bawa Sombong banget nih Pak. Silakan sambil didiskusikan teman-temannya. Pak, saya izin bawa Pak. Ya. Kalau kita grup berapa? Coba ada apa? Iya. Ini oh iya, sampaikan. Yang sudah tolong disubmit ya. Linknya di Sabar. Apa buat SLC? Bukan kan? Lagi fokus buat SLC. Jadi mana nih? Nah itu bisa tuh. Woi, Tay. Ini gue isi lu yang Lu minta aja, lu minta aja. Woi, Dias, woi. gitu. Woi. Sabar.
Buka tuh. Buka email. Ini gua dari kas mau. Buka emailnya buka tuh. Iya. Berbosan. Yang atas saya kasih bisa bikin. Kayak aja ntar yang ini deh. Yang rapiin terus. Oh, Enggak bisa di. Ini enggak ada rapi juga. Bisa bisa bikin. enggak tuh gue ini komen lu ada berapa? Gue ada metro. Ada terus ya elah. Ini gue punya. Kelihatan. 3 menit lagi ya. 7 menit lagi kita mulai presentasinya. Ide Bang. Wah, udah ada aja di sini, Pak. Berapa? Satu-satu. Gua bawa antar aja kan. Bro, buat itu udah opening lagi, bro. Iya, yang atas tuh cuman yang dengan apa. Oh, buat ya. Ide. Apa di sini langsung. Saya panik lah ini. Gue udah ngerjain dari pagi tuh ya. Saya sudah rapiin gitu. Ayo, gambar ini teman-teman. Nah, ini gimana? Sama gimana? Udah kalau Dua kan jangan. gua copy dari Google. Kalau berapa ya? Gua nggak dapat ini. Sama 33. Sama 32. Mantap. Elan gua rapiin kalau Iya. 33. Iya. Enggak ada. 33. Ini loh. Kok bintang saya di bawah? Oh, Pak. Ini sprinkle. Itu bintang jatuh. Falling Stars. Yang mana yang mau perwikin? Rapiin aja. Saya tuh lihat saya tukar kali. Kok amal bisa? Kasih itu lah. Ramean. Oh, ini banyak banget sih. Ini satu kotak dua itu. Woi, wah. Sorry. Tapi yang di Tapi dalam bentuk kuning. Jadi kayak aneh. Setting biar masukin di sini. Lu apain, Bro? Apa ini? Kalau itu sih bisa boleh jadi alasan gua harus pergi ya. Dia kasih gua. Ini gue yang harus pada Ramean ini. Ayah lu ngapain dia kan? Oh iya, udah dikerjain. Apa ngancur? Buat ini yang hancur banget ini. Oh, kita siapa aja Dan? Lima menit lagi ya. Dia sepatan. Udah. Ini udah rapi sih kan? Iya sih. Udah banyak apa lagi cuy? Ada 15. Aku mau nyari tulisan Raihan Sahreza. Udah. Ini nggak tahu nih. apa Si Reza. Astagfirullahaladzim. Gua nama gua kedua di akhir. Wajib. Lah, lo mau di awal? Ada. Mestilah. Pak, kalau misalnya desainnya jelek salahin. Pak, kalau misalnya desainnya jelek salahin dia Wah, siapa? gila. Woi lah, apa lah ini keren. Lu mau paling bersama. Ini udah paling the best lah. Itu cuma katanya mau ketemu. Wah, dari serius. Lo nggak usah gitu dong. Lu jangan Goofy gitu. ah. Lu mana? Gua usah di gua. Coba sih. Oh. Sebulan doang gua bisa Oh ini kacang-kacangan juga. Ada lagi. Ayo fokus. Tai. Ya Allah. Ini bagus, coy.
Jago. Woi, ada kawan saya sebenarnya. Enggak mau gam. Oh iya, boleh kan nama-nama. Ada. Woi. Oh, lu pakai S ya bukan Z ya udah. Ah, Udah, diamin. Yes. woi, nanti apa woi? Ini biar keren. Biar ada. Apaan tuh? Ini apa? Mar lihat PPT-nya, Mar. Mantap. Udah ya. Woi, sumpah. Apa ya? Oh, bagus. Enggak apa-apa, bagus. Oh, hiasnya dibeli hias. Apa ini? Udah. Yo Allah. Dua menit lagi. Ya Allah. Saya ini tanya. Ya. Gila sih, Mar. Mar, aku lupa. Itu Apaan? apaan? Lagi Ini apa sekolah ini di ujung. Di pojok kosong. Ini mulu gocok. Spin, Pak. 1 menit lagi kita spin ya. Kita ngomong berapa aja? Itu mah, itu mah. Tahu. Oh sih. Tiga. Mandiri. Wah, dan goblok. Itu mah bisa dia mah, iya mah. Oke, thumbs up. Silakan Ini, ditutup dulu laptopnya. Ini ya tulisannya masih ada. Diizinkan yang buka laptop yang sedang presentasi ya. Oke, dulu silakan. Omar. Iya. Ini tulisannya. Ikam. Dengan Saya. Oke, kita spin grup mana yang akan duluan presentasi. Ini grup berapa? Kata halo ini grup berapa? Oh no. Biasa. Premium. Dias, laptop dulu Dias. Why? Zaidan, Dias. Dan kita langsung presentasi. Karena ku slow, tak ya udah nggak usah dilihatin. Disimak dulu untuk menambah sahabat kita. Ya Allah sih, Wah. Sematan yang balik semuanya sematan. Gitu. Asik. Emang mau kayak gitu? Wah, jangan lupa. Ih. Oke, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 1 ingin mempresentasikan mind mapping dari Iman Hasan, yaitu ada 7 cabang yang bisa dimulai dibaca oleh Asik. Yang pertama adalah melafalkan kalimat tauhid seperti La ilaha
Kemudian membaca Al-Quran juga termasuk salah satu cabang dari iman lisan. Contohnya Membaca Al-Quran tiap pagi dan malam. Karena ada hadis yang berbunyi itu Al-Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi, yang artinya bacalah Quran, sesungguhnya pada hari kiamat ia akan menjadi penolong bagimu. Masya Allah. Dan yang ketiga ada menjauhkan perkataan yang sia-sia. seperti contohnya jika kalian lagi marah lalu kalian berkata kasar. Dan ada hadis yang berbunyi Mantap terus ya. Angkara yang minat billahi wal yawmil akhir dan nantinya akan dibacakan oleh Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia akan berkata baik atau diam. Ya, baca ya. Yang mencoba itu mempelajari suatu ilmu, seperti belajar, membaca ya agar menambah wawasan agar lebih luas. Salah satu dalil dari mempelajari suatu ilmu, man salaka thariqan ya tamisu bihi ilman salallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini aku Barang siapa yang menuntut ilmu untuk kebaikan, maka Allah akan memudahkan jalan yang menuju surga. Masya Allah. Yang kelima adalah seperti kalian berdoa sebelum belajar atau sebelum makan. Adapun hadis mengenai doa, yaitu doa usilahul mu'min wa iman gurbi wa nurus samawati wal ardh, yang artinya doa adalah senjata orang mukmin, cahaya tiang agama dan cahaya bagi langit dan bumi. Kita baca. Ini yang Keenam ada berzikir. Ya, seperti zikir yang kita lakukan setelah sholat, contoh subhanallah, kalimat tasbih, kalimat tahmid, tahlil, ya, istighfar. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah mengajarkan suatu ilmu. Contohnya, jika kalian setelah belajar dan ada teman kalian yang kurang mengerti, maka kalian mengajarkan teman kalian. tuh. Baik, mungkin sekian dari kelompok itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang akan mempresentasikan Emang anak. Siapa tuh? Terima kasih dua. Umar Amin. Syafiq, Faris, Darel, Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kesempatan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang beriman dengan percaya dalam hati. Tunjuk dulu. Oke, mulai dari yang paling atas kanan. Yang pertama ada raja atau berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada memenuhi janji, ada ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ada bersabar, dan ada bersyukur. Ya, selanjutnya ada meninggalkan marah, bersikap rahmah, sayang, bertawaduk, meninggalkan sombong dan ujub. Lalu ada mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meyakini kemuliaan bersalawat dan mengikuti sunnahnya. Lalu ada khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan meninggalkan dendam dan meninggalkan hasad. Beriman kepada hari akhir, dari ketiga yaitu mencintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta dan benci karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan terakhir yang berniat ikhlas, meninggalkan ria dan kemunafikan. Masya Allah. Ada juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga beriman kepada Rasul-Rasulnya sebagai masyarakat Allah Subhanahu Wa Taala. The last three, beriman kepada kadar-kadar Allah Subhanahu Wa Taala yang baik dan buruk, bertobat dan bertawakal. Masya Allah. Wow. Kemudian boleh ya, stop. Ya Pak. Belum ditutup itu. Oh tadi yang guru pertama masukin galanya karena pembahasannya bagus. Ya, lengkap pakai hadis. Kita lebih yang baca. Mas Sofian mau tanya, nanti di hari akhir itu ada alam kubur, alam kebangkitan, terus manusia akan dikembalikan hidup. Terus ada hari hisab, hari mizan, hari sirat. Apa yang dimaksud dengan hari hisab, mizan dan sirat? Hisab, mizan, sirat. Kalau hisab itu kayak Apa? Hisab apa, Baris? hisab. Hisab itu Bisa kan? beda. Hisab, mizan, sirat. Nah, itu urutannya kan dihisab dulu, di mizan. Cek dosa dan menghapus. Kalau dalam bahasa itu sih Dicek amal-amalnya Pak. Nanti kamu coba nih, mana-mana bos. Hisab, mizan, sirat. Nah, tiga itu aja. Hisab, mizan, sirat. Kayak bisa betul bisa Kan ini kan udah dibagikan ya, mau hidupkan kembali kan udah dibagikan. Di hisab, Ditimbang. oh itu mizan namanya. Hisab itu apa? Hari dihitungnya amal. Nah, hari dihitungnya amal. Mizan berarti Pertimbangan. sirat. Sirat mak. jembatan sirat. Iya, hari di mana kalian akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Ada yang mau tanya lagi nggak? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya tadi sisanya grup 3. Oke, silakan.
Waduh, pakai lambang tadi. Ayo. Gimana, we? Wow. Masih slide. Ini parawati cuy. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan cabang iman sesuai dengan nama perbuatan. Yeay. Jadi untuk cabang perbuatan ini ada 3 amal perbuatan, yaitu iman berkaitan dengan amal anggota badan, dengan orang lain dan yang ada hubungan sama kita, dan berkaitan dengan masyarakat umum. Ayo Gam. Yang pertama itu adalah iman yang berkaitan dengan amal anggota badan. Pertama ada wudhu diri seperti wudhu, yang itu mandi wajib mungkin ya. Terus yang kedua menutup aurat, memakai celana di bawah lutut, bawah lutut, dan yang cewek memakai hijab dan pakai tertutup. Yang ketiga ada berzakat. Jadi itu. Yang keempat ada melaksanakan sholat, itu adalah kewajiban kita sebagai orang muslim. Yang kelima ada bersikap dermawan, ya kayak dermawan lah. Keenam ada berpuasa wajib dan sunnah. Contohnya puasa wajib itu puasa di bulan Ramadan dan sunnah dan Senin Kamis. 1, 2, 3, 4. Yang ketujuh ada pergi umroh bagi yang mampu. Yang ke-8 ada membayar kafarat. Selanjutnya ada ditunjukkan oleh Ataya Venesia. Yang kedua adalah berkaitan dengan orang lain dan ada hubungan sama kita. Yang pertama mendidik anak, yang kedua menyambung silaturahmi, yang ketiga menaati para pemimpin atau sikap lemah lembut kepada budak, yang keempat berbakti kepada kedua orang tua, yang kelima mengurus hak orang yang ditanggungnya, yang keenam menjaga diri dengan menikah. Amal berkaitan dengan masyarakat. Yang pertama adalah menegakkan pemerintah dengan adil, mengikuti jamaah menjawab salam, mengikuti menaati ulul amri pemerintah, mendamaikan perselisihan yang terjadi, mendoakan orang yang miskin, tolong menolong dalam kebaikan, melindungi orang lain dari bahaya, menegakkan hudud, menjauhi perbuatan yang tidak ada manfaat. Yang lanjutkan sampai roh itu berjihad, termasuk di dalamnya ribat atau menjaga perbatasan, menunaikan amanah, menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu orang lain di jalan, menginfakkan harta dengan tidak boros dan berlebihan, bermuamalah dengan baik, memuliakan tetangga, dan memberikan pinjaman dan membayarnya yang terakhir. Oke, itu barusan adalah presentasi kami tentang cabang iman, cabang perbuatan. Apakah ada pertanyaan? Ada. Apa itu ulul amri, hudud, dan tafarruq? Ulul amri. Jawabannya akan dijawab oleh Ataya. Amri hudud dan Ulul amri adalah pemerintah, jadi maksudnya menaati ulul amri adalah menaati pemerintah. Wah, dari Wah, yang buat kanvanya nggak tahu di mana. Wah, satu orang doang di Aku tidak ada penjelasannya jadi. Kalau kafarat atau kafarat? Ini kasih dulu tadi. Coba. haji no. Kafarat. Kafarat itu kayak denda dalam agama. Denda apa dulu? Ini kan denda banyak nih. Kafarat itu kayak Misal kita mencuri nih, terus di pengadilan kita ganti atau
tergantung dari korbannya mau diganti pakai apa. Ada lagi ya. Maksudnya berhubungan sama orang lain dan diri kita itu apa? Maksudnya itu amal yang kita lakukan dengan diri kita sendiri dan juga yang ada hubungannya sama orang lain. Itu. Kayak misalnya gue berbagi makanannya sama lu, kan berhubungan sama lu juga. Mulut apa? Mulut udah jauh mulutnya. Udah. Search. Sufyan kan tadi. Nah, tuh. Pak Sufyan. Oke. Apa perbedaan haji dan umroh? Oh, Ya, Haji di bulan Ramadan, kalau umroh di bulan lain. haji di bulan kalau bulan Ramadan. Ada beda rukun wajibnya, Pak. ada rukun Ada wajib umrah sama wajib haji ya. Oh, haji itu ada di apa sih namanya itu? Tidak. Di Arafah itu Pak, apa sih namanya? Ya, wukuf di Arafah. Ya. Terus juga ada level umroh. Terus ya udah itu Pak. Oke, banyak ya rukun-rukunnya ya. Tadi intinya itu kalau haji itu ada waktu tertentu dari bulan apa? Bulan ini. Bulan Ramadan ya. Ramadan, ya. Kalau Ramadan puasa. Itu saja lah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Takbir. Lapor. Oke. Sebelum nanti kita sampai jam berapa? Baik, Pak Sofian nanti sambil kalian menulis ini, Pak Sofian akan memberikan nilai. Bagus tadi, terima kasih jawabannya pun alhamdulillah memuaskan. Di tes ya, di tes di slide. Oke, setelah ini Pak Sofian minta kalian nanti kita bareng-bareng muhasabah. Tahu muhasabah? Muhasabah apa tuh Pak? Belum pernah dengar kata muhasabah? Lupa. Oke, muhasabah itu artinya introspeksi diri. Oke, introspeksi diri ya. Artinya pasti banyak sekali kesalahan, keburukan, kekhilafan kita pernah kita lakukan baik hari ini atau mungkin kemarin dan hari-hari yang lalu, itu pasti banyak ya. Oke. Bukan hanya keburukan, seburuk-buruknya orang pasti punya kebaikan, sebaik-baiknya orang pasti punya keburukan. Hanya ada dua, kalau dia melakukan kebaikan berarti nggak buruk. Tapi kalau dia lagi melakukan keburukan, berarti dia sedang melakukan kebaikan. Paham ya? Paham? Oke. Nah, nanti kalian tolong gambar telapak tangan. Ini ada dua kolom, ada dua table. Tangan pertama, tangan kiri, ya, tangan kiri digambar. Yang kedua, tangan kanan. Tangan kiri ini identik dengan keburukan kebaikan. Meskipun nggak buruk ya, identiknya. Ya, nanti tulis keburukan-keburukan di tangan kiri kalian yang sudah digambar. Ya, Keburukan diri sendiri, Pak. diri sendiri. Baik hari ini atau hari-hari sebelumnya, terserah apa saja. Mungkin kalian pernah ngomel sama orang tua. Ada yang pernah ngomel sama orang tua? Ya, mungkin kalian pernah ngambil uang orang tua. Mungkin, ya. Wah, kaya. Ya, itu mungkin. Nah, nanti di sebelah kanannya, di telapak tangan kanan, kalian tulis 5 kebaikan. Kalau ini 5 keburukan, yang ini 5 kebaikan. 5 saja. Banyak nggak sebenarnya? Banyak, pasti. Setiap hari itu pasti banyak. Ya, Pak Sofian pun sama. Enggak selalu berbuat kebaikan. Pasti. Tadi kan ada amal yang berkaitan dengan hati ya. Mungkin terlihat Pak Sofian baik di mata umum, belum tentu hatinya baik. Betul nggak? Ya, itu ya. Jadi pasti banyak sekali keburukan-keburukan yang kita lakukan. Jadi nanti kita coba refleksi diri, kita introspeksi diri, kita muhasabah diri. Cuman karena ini Pak Sofian ingin sedikit tahu, jadi nanti setelah kalian menulis,
kita akan spin 5 siswa yang akan menceritakan. Oke, 5 saja, jangan banyak-banyak. Ya. Nanti di spin ya. Pak, mau materi ada apa? Hah? Kemarin apa? Ini gambarnya di mana, Pak? Pak, supportnya politik nggak? Dari ini. Hah? Cuma kan terserah kamu. Kalau apa namanya telapak tangannya merasa terlalu besar, skalanya diperkecil aja ya. Ya biar skalanya diperkecil aja. Mau tiga dadanya. Tapi kecil soalnya, bukan tangannya terlalu besar. Saya besar baju. Butuh waktu berapa menit? Sampai Ya. selesai. Butuh waktu berapa menit? Gimana? 5 atau 10? 1 jam. 5 atau 10? 10 deh ya. 12. Setelah 10 menit akan di screen. Ini nggak apa-apa kan, Pak? Hah? Itu aja boleh kan, Pak? Iya. Boleh di jarinya atau di tapaknya, yang penting. Kita ngumpulin dulu ya, membantu teman-teman. Bukan bermaksud ini ya, bukan bermaksud mencari aib, tapi paling enggak kita tahu setiap diri kita itu pasti punya kesalahan. Bukan hanya saat ini Pak Sofian ngajak untuk muhasabah diri. Kalau kalian ada waktu silahkan. Paling enak itu muhasabah itu malam hari, saat tahajud. Kalian mengakui kemarin aku ngelakuin apa ya? Itu masalah. Semangat. Ya, coba sambil Wow. Jadi saya kalau nulis biker Kiri lagi. Pak. kenapa? Kalau saya nulis biker Kamu bohong. Dengan kebaikan yang kalian tulis mudah-mudahan menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain. Bahwa oh iya. Paling dari apa? Hah? Dari apa? Apa? Dari nulis bagian merah dari ini pun apa? Iya, tergantung niat sebenarnya. Niat kita itu untuk saling motivasi ya, bukan untuk menyombongkan diri. Terusnya di mana, Pak? Berapa persennya, Pak? Ini badness, ini goodnessnya. Mas Bob di jalan nih. Ya, boleh kan ini. Kalau bingung misalkan Pak masuknya keburukan apa kebaikan? Ya. Aku masuk karena nolongin seseorang. Nah, berarti masuk apa tuh? Rasis. Kalian bisa memilih mana yang masuk? Dapat, Bro. Bukan apa, cuy? Ini udah pegang ini udah. Banyak ya bisa, ya bisa. Ya, menurut kamu baiknya? Ya, obat banget sih. Apa ya? Apalagi ya? Apalagi ya? Saya bingung. Gua nggak boleh. Hari apa kerjanya? Nah, hari ini Pak. Hari ini. Hari gua.
Kemarin doang banyak yang Hari ini. Enggak, yang sebelum-sebelum juga nggak apa-apa. Kalau hari ini. Lu kabar dari Menit lagi ya. Lagi kita spin. Kalau semuanya nggak cukup waktunya, jadi kita pindah saja. Siapa yang? Ayo Pak, langsung kasih dulu. denda bu denda Enggak lah, kan saya dan jadi itu nggak boleh berkata apa-apa sama ya di rumah tuh ya mengaji kembali aja pak. Hah? Gaspang Pak, gaspang Pak, gaspang, gaspang. Iya, mau lagi. Iya pak. Widih. Boleh. Mau pak Ji? Iya. Lo ada ramal. Iya dia nggak ngapain Dulu. Bukan sih, tapi dulu. Salah kan aku. aku kita sholat. Banyak pastilah kebaikan. Pardu lengkap. Kamu mana? Thank you. Apanya? Mengangkat peraturan Apa namanya ditulis Pak? Pak? Nama ditulis. Dan itu buang sampah sembarangan. Ya, tahu kebaikan dulu. Wah, ketahuan dah. Ketahuan ya. Ada lu gimana? Buang apa sembarangan apa? Apa ya? Kalau lain. Apa? Dua. Nyontek. Tuh, siapa? Kamu boleh nyontek? Oh, dari Iya. Kamu boleh. Oh iya. gambar apa yang maju gambar. Ya enggak, coret gitu. Karena tangan udah kayak Berbohong. di mana kerjanya kamu? Kayak gini. Satu menit lagi kita putar. Itu aja. Wah, kita nama tuh. Let's go. Ada apa? Sholat. Lama. Ngaji. Bisa semuanya. Dengar nasihat. Ataya, jangan di rumah sana. Punya dia banget sih Ataya. Sambil dulu sedikit ya. Tadi ada pertanyaan yang belum kejawab ya Pak? Udut ya. Udut itu jamak. Tahu jamak kan belajar di bahasa Arab? Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Jamak itu artinya lebih dari 3. Artinya jamak dari kata had. Had itu adalah batasan atau hukum. Ya. Jadi menegakkan hudud itu adalah menegakkan hukum-hukum yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Serta mungkin nanti ada yang sudah ditetapkan oleh siapa? Ulul amri. Tadi siapa ulul amri? Pemerintah. Gitu ya. Itu hudud ya. Jadi hukum-hukum. Artinya kalau jamak itu banyak berarti hukum-hukum. Kalau mufrad hukum, tapi kalau jamak Akhirnya lebih hukum yang bagus. sudah ditetapkan. Bisa saya pak? Oke, kita spin. Nama siapa yang akan maju ke depan? Untuk depan. Apa ya? Untuk membacakan apa ya? Apa yang sudah kalian buat? Kamu mati. Ini bilang kamu dia. Apa sih yang itu? Ayo bawa bosnya juga. Apa ya? Dikasih waktu lagi ya, nanti Mas Sofian mati. Iya. Boleh lah. Nyontek. Kenapa ini tiba-tiba mati? Ada yang mau jadi volunteer? Ataya Pak, Ataya Pak. Permisi Pak. Siapa? Ataya. Ah ini udah nyala lagi nih. Ya. Ada yang mau jadi volunteer belum di spin? Ataya. Ada ya? Nggak ada. Diri Pak, diri. Mana kok nggak nyala ini?
Ya. Oh my god. Oke, sebentar ya. Ya, saya Pak. Mau konten? Balik. Misalnya putar nih. Ada yang ngomong nggak, weh? Satu orang. Ya, ya. Mar, ayo, Mar. Sofian. Kalau cincinnya nggak tahu. Ayo, Omar, kita menjadi volunteer. Wow. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello guys. Halo guys. You all know me, right? Bahasa Inggris. Nama saya Omar Ojama. I'll show my badness. My badness that I see myself. If Omar mention his badness, say istighfar. Is me is Astagfirullah. is berbohong. Astagfirullah. Is kurang sopan. And me merusak janji and stuff. But my goodness. Astagfirullah. Betul, Masya Allah ya, Masya Allah. Masya Allah. Terus aku istighfar kemarin bisa menambah hafalan. Masya Allah. Bisa rajin melakukan sholat. Masya Allah. Selama ini Masya Allah. Masya Allah. Bisa melakukan hitungan. Masya Allah. Rajin belajar. Dan melakukan orang lain. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih untuk mendengarkan. Oke, next. Oke, iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Semoga Kelas 1051 di Kamera. Baik, kali ini untuk yang pertama saya akan memberitahu badness saya. Mau kasar. Istighfar. Dua, masbuk. Tiga, yang tek. Kamu dulu kan dulu. Kirain dulu. Sini. Keempat, kabur dari rumah. Kalau saya kabur dari rumah. Astagfirullah. Masak Indomie di asrama. Wah, itu. Siapa itu? Baunya surga. Oh, itu dikatakan bisnis yang lain dikasih kali. Bonusnya di sini jadi sering mengaji. Kedua, sholat fardunya lengkap.
Boleh di rumah enggak? Kan beda. Di sini mendengarkan orang berbicara di depan. Mengerjakan tugas. Masya Allah. Membantu teman belajar. Masya Allah. Oke. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang lagi cukup Pak. Pasang lagi ya, bisa pasang lagi Pak. Gila lo. Zaidah. Ditunjuk aja ya atau ada yang volunteer? Atau tunjuk ya. Kalau nggak ada yang volunteer, tunjuk. Saya Raisa. Nggak ada ya? Apa nih? Let's go. Jadi saya akan memberitahu 5 dari badness dan goodness saya. Badness saya ada 5. Apa? Yang pertama berbohong. Yang kedua masuk. Yang ketiga berteriak ke seseorang. Berteriak ke seseorang. Yang keempat berkata sia-sia. Berkata sia-sia atau berkata kasar. Kadang-kadang sering memotong pembicaraan orang lain. Nah, ini yang menurut saya nih. 5 menurut saya. Salat tahajud. Salat fardu lengkap. Membuang sampah pada tempatnya. Mendengarkan teman untuk membersihkan kamar. Terus mendengarkan dulu. Siapa? Mana? Siap lagi kata. Siap. Termasuk yang masih tadi. Berarti menemani di depan dulu. Kamu tunjuk yang lain. Ya kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, terima kasih banyak. Kamu sebutin aja. Pakai tanpa ditulis nggak apa-apa. Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Nama saya Iya Pak, ini pakai seragam. Ini dulu. Nanti habis pasar. yang pertama masak ini di asrama baru biasa. Saya pembantu Pak. Saya lagi tidur mereka makan mie Pak. Saya nggak dikasih lagi Pak. Wah. Ya, terus Yang kedua jarang merapikan. Wah.
Main laptop saat belum menjelaskan. Masih ada kan sekarang yang kayak gitu? Satu lagi. Guna saya ada 5 juga. Wah, apa sih? Di kamar Sama siapa? Satu kasur basah tuh. Bantu teman belajar. Mereka yang melakukan itu biasa. Apa lagi? Yang kedua mengaji. Masya Allah. Sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Mewing. Boleh, Pak. Boleh, Bapak, itu boleh. Apa tadi? Miming tadi. Hanya dia Pak, saya nggak tahu. Dia tepuk tangan. Mewing apa itu? Hah? Enggak, ini dengerin. Muhasabah diri dengan apa namanya? Muhasabah diri itu timbul dari diri ya. Jadi dialah yang mengungkapkan. Kalau misalkan kita menunjuk seseorang, berarti itu bukan muhasabah. Ya artinya apa? Mencari ya, itu ya. Saya tahu pacaran jalan-jalan. Udah. Hah? Kulkas apa lagi? Iya, apa lagi? Kulkas nemenin Reza belanja di Uniqlo. Di mana? Oh my god. Udah berapa siswa? Bukan semua. Oke, baik. Hah? Patan, satu siswa yang dapat Patan. Belakang. Ini yang depan semua. Yang belakang yang belakang. Tadi depan mulu. Deretan sini. Ada ini. Ya kabur ya. Ya setelah ini selesai. Terakhir kata yang Baca tay. Pantai tay. Wah, ini sudah narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kali ini saya agak akan menyampaikan keburukan saya dan kebaikan saya. Keburukan. Yang pertama adalah berbohong. Berbohong. Yang kedua adalah asal. Yang ketiga adalah jangan salah saya. Mencontek. Yang keempat melakukan kekerasan. Yang terakhir
Bobok sampah. Membantu orang. Oh iya, gimana? Yang kedua beribadah. Yang ketiga bersedekah. Yang keempat mengaji. Yang kelima sholat tepat waktu. Terima kasih ya. Oke, tadi perhatiannya sebentar sebelum kita ada sebelumnya lagi waktu Pak Sofian, teman-teman, itu Pak Sofian hanya mengajak kalian untuk muhasabah diri ya, bukan berarti mencari kesalahan orang lain, ya, sehingga bisa diperhatikan sejenak. Perhatikan. Arti kejadian disimpan dulu. Di setiap saat muhasabah diri itu sangat dipentingkan, sangat menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, sehingga dengan muhasabah itu, karena materi kita tentang syu'abul iman, itu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak dia muhasabah diri, maka semakin meningkatlah keimanannya, karena dia merasa bahwa dirinya banyak salah. Paham ya? Bismillah. Pak Sofian pun sama, gak merasa paling banyak kebaikan kan? Ketika muhasabah diri, apalagi ketika kita muhasabah diri, yang kita bayangkan itu orang tua. Itu pasti ya. Kalau ada muhasabah tentang orang tua itu pasti, mau yang dia itu orang baik, mau orang yang buruk, ya, itu pasti dia itu akan meneteskan air mata. Itulah pentingnya muhasabah. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian ada waktu, silakan muhasabah sendiri, terserah mau kapanpun, mau yang enak sih saat tahajud. Itu pikiran kita belum memikirkan apapun. Pikiran kita baru bangun tidur, memang fokus kita hanya untuk ibadah. Biasanya seperti itu. Kecuali yang memang banyak pikiran banget, bangun tidur kepikiran apa gitu kan. Biasanya bangun tidur itu jangan ada yang dipikirkan, ya. Kecuali kita pengen bangun, terus ya kalau mau sholat langsung sholat, atau yang mau mandi langsung mandi dulu gitu kan. Nah, dalam artian silakan kalian semuanya membiasakan untuk muhasabah diri untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ada info, insya Allah di pekan depan itu adalah pekan terakhir kita ya. Bahkan kita akan mempersiapkan SLC ya. Untuk belajar berarti selesai di pekan depan. Jadi pekan depan insya Allah di hari kita ada keluar hari Senin dan hari Rabu ya. Hari Senin itu ke Bank Sasuci, hari Rabu ke kampus mana? Udah tahu? Kampus mana? Ya, pokoknya itulah. Masukin dulu namanya. Ya. Berarti kita nanti di hari Rabu itu kan kalau nggak salah GTC itu kampus pulang ke sini itu zuhur ya. Setelah zuhur itu masih belajar seperti biasa. Ya. Jadi nanti mau di hari Rabu atau hari Kamis? Rabu ya. Jadi hari Kamis kita akan fokus untuk persiapan SLC. Ada kuis. Ya, nanti ada kuis. Mau hari Rabu hari Kamis? Hari Rabu ya. Jadi hari Kamis ada 2 sesi, 2 periode. Berarti akan kita fokuskan untuk Kuis saja, Pak. ya, sama seperti kemarin ya. Ada Google Form tentang sikap, ada quizzes pilihan ganda, dan ada 5 soal dari Google Doc yang seperti kemarin gambarannya ya, di bulan kemarin tentang Al-Maidah dan surat At-Taubah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini question? No. Paham semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus meningkatkan iman kita semua. Oke,
There is no question. Let's end by reciting Hamdalah together. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.